لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita meninggalkan perkara-perkara dunia, kita meninggalkan tempat-tempat kerja kita, rumah kita yang mewah, dan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, waktu yang kita korbankan untuk dunia ini, datang ke masjid, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ini, menjadi amal ibadah kita, menjadi pintu-pintu surga kita, menjadi kunci-kunci surga kita, menjadi jalan-jalan surga kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi manusia yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas dari itu, wakilnya Farong Buddha juga bandai menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu selaku nabi terbaik dibandingkan dari nabi-nabi yang lainnya. Tetapi bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak memiliki perilaku yang baik, atau yang diajarkan oleh nabi-nabi yang lain tidak benar. Bukan seperti itu. Tetapi perbandingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain itu sangat luar biasa. Dari mana perbedaannya? Dari cara berdakwahnya, itu yang pertama. Ketika nabi-nabi Allah yang lain berdakwah, mengajak kepada umat-umatnya, mengajak kepada manusia untuk menyembah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika umatnya tidak mau mengikuti, dari ribuan tahun nabi-nabi Allah yang lain itu berjuang, tetapi terlalu banyak umat-umatnya, manusia-manusia yang membangkang kepada nabi itu,
meminta kepada Allah agar Allah menurunkan azab kepada orang-orang itu. Tetapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda perbedaan. Ketika beliau dilempar pakai batu, dipukul pakai kayu, sampai menetes darahnya sekalipun, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kata dendam sekalipun. Tidak pernah dendam kepada umatnya. Apa yang beliau lakukan? Justru beliau mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku. Berilah hidayah kepada umatku. Karena aku yakin suatu saat nanti mereka akan bersujud beriman kepadamu ya Allah. Begitu luar biasa perbandingan nabi-nabi Allah yang lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas jika manusia mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai manusia terbaik di antara manusia yang lain. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib mengajak kepada diri khatib pribadi, khususnya umumnya kepada para jamaah sekalian, agar selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ide yang akan kita bawa untuk menuju akhirat. Kodam di dunia AGG lainnya semia pada disenali bendai. Harta benda yang banyak senali bendai. Tetapi di akhirat nanti yang dibutuhkan itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan. Itu salah satu contohnya sholat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah tadi Mada sudah membacakan ayat-ayat Allah. Salah satu ayat Allah yang Mada bacakan adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Oleh doma imbi kayaknya, hai orang-orang yang beriman atau doma imbi kepada yang baik, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam katanya. Lainnya mata itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, laina wa tuman tawara, laina hai orang-orang yang punya badan kekal yang ditakuti oleh banyak orang, laina hai DPR kepala desa dan lain sebagainya kata Allah. Tetapi panggilan Allah ini hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan tutup telinganya. Tutup telinganya. Karena ini panggilan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman kepada Allah, silakan tutup telinganya. Mungkin kita berpikir bahwa kalimat takwa AKK adalah kalimat yang biasa-biasa saja. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh para khatib di setiap Jumat, para penceramah, para penasihat agama. Tetapi pada corenda bendai, pernah naik pada atau pada kebendai untuk siapa surga AKK? Ternyata surga AKK lainnya itu waktu tentang jabatan ayah kamu. Surga AKK dirubah doma takwa, dirubah doma takwa pada surga AKK. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah naik kita sudah bertakwa
atau tidak? Atau naik hadir ke masjid AKK hanya pura-pura bertakwa? Ne'e puji bagau, ne'e eta bagau. Apakah itu tujuan dari AKK? Ataukah mungkin dari AKK sudah benar-benar bertakwa? Hadir rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah, justru atau memang ingin mengharapkan pujian manusia? Dan jika memang ingin mengharapkan pujian dari manusia, Allah akan memberikan pujian lewat manusia ini. Allah akan memberikan pujian lewat manusia. Tetapi pahala di hadapan Allah tidak pernah kita dapatkan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari AKK merasa bahwa sudah melakukan banyak ketaatan. Sebab dari AKK memakmurkan masjid. Dia mungkin imam atau ustaz, mungkin banyak sedekah membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perlu tahu juga bahwa ternyata pada hari kiamat nanti penghuni neraka AKK bukan hanya orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tetapi ternyata banyak juga di antara orang-orang soleh, para ustadz, para kiai yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti ini? Orang alim, orang soleh, tapi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena sewaktu dia hidup di dunia ini ada perampok-perampok amalan, ada pencuri-pencuri amalan yang mencuri amalan-amalan dia, yang mencuri amalan sholatnya, yang mencuri amalan zakatnya, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Bukan berarti sholat si AKK laki-laki naik pahala. Sholatnya masya Allah luar biasa, Allah berikan pahala yang berlimpah. Zakatnya seperti itu juga. Tetapi kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka? Karena tadi ada pencuri-pencuri amalan, ada perampok-perampok amalan yang merampok amalan-amalan yang dia lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan dari agar bagaimana dari AKK bisa menjaga amalan dari. Aina hanya sibuk beramal, dari AKK sibuk sholat bangun di tengah malam sampai jidat dari AKK bengkak, lainnya mikir lainnya tapi bengkak jidat dari. Saking rajinnya dari bangun di tengah malam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa dari Senin Kamis tidak pernah dari tinggalkan. Tetapi amalan-amalan dari AKD moto pada waktu pernah jaga pandai amalan dari AKD. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, at-tadru namanil muflis, at-tadru namanil muflis. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menjawab, qalul muflis fina man la dirhamalahu wala mata'. Sahabat menjawab dari pertanyaan Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah ededu dou yang sudah tidak lagi mempunyai dirham ataupun harta benda. Maksudnya dou mawaki warapiti atau harta benda mengenai, kata para sahabat. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW lainnya ede balana. Kemudian Rasulullah SAW faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa siyami wa zakati. Tetapi dou bangkrut
Sabia si akeke lainnya sembilan karena manusia, lain karena ini dipuji oleh manusia, tetapi sabia si akeke lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya nilai pahala si akeke banyak. Dete dari amalan si akeke, amalan zakat. Zakat si akeke lain karena dipuji oleh manusia, ini pujian manusia. Neena eta betul ke bahwa si akeke kaum dermawan. Tetapi amalan zakat sia juga akeke masya Allah luar biasa banyak, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ndete wani puasa sunana, ndete wani pamakalai, masya Allah luar biasa pada si akeke. Tapi si akeke nabangkrut, dan mata kade si akeke nabangkrut orang soleh tapi bangkrut gara-gara apa? Bapak Ibu anak, karena selama dia hidup di dunia rajin sholat tapi dia mencaci maki orang, menfitnah orang, menuduh orang itu melakukan suatu perzinahan padahal kebenarannya tidak. Akhirnya amalan-amalan si akeke atau dau-dau yang si zalimi akeke akan menuntut dia ketika kembali ke akhirat nanti. Dia akan menuntut si orang soleh ini kepada Allah. Dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, potang patuh akike sambiana, potang patuh akike puasa Senin Kamis, potang patuh akike tidak pernah melakukan suatu perzinahan dan lain. Amalan-amalan si akike masya Allah luar biasa. Moto amalannya pala selama morin akike mana pernah dihina, mana pernah difitnah, mana akike pernah dikatakan bahwa mata akeke dau-dau yang berzina, padahal sebenarnya mata tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Allah tanyakan kepada seorang soleh tadi, benar seperti itu? Benar ya Allah. Pahala salatnya Allah tarik, Allah berikan kepada orang yang dia zalimi tadi. Kemudian mai kali mesebab tahu si akeke pernah nuduh mata berzina. So di rumah ma Saya sambiakan podan dede lo, podan ya Allah, Allah tarik lagi pahala puasanya, Allah tarik pahala puasanya dan diberikan kepada si fulan tadi, kepada orang-orang yang dia zalimi. Dede seterusnya mai kata memai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perilaku yang dilakukan oleh orang soleh ini. Luar biasa, kau soleh. Pada kembali lain, apakah memang watikal sembia atau bahasa itu? Bukan seperti itu maksudnya. Orang soleh saja masuk neraka karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat tapi dia tidak mampu menjaga lidahnya? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga semua pahala dia habis dan ternyata masih ada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia ini, maka dosa orang-orang yang dia zalimi ini diambil oleh dia. Pahala dia habis diberikan kepada orang tadi, tetapi dosa orang-orang tadi diberikan kepada si kiai ataupun orang alim tadi. Adapun sidang jenazah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja isi khutbah yang dapat Mada sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya di khutbah pribadi dan keluarga Mada. Umumnya di kesemenan beki madengana isi khutbah ke. Barakallahu wa lakum al-adim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim.